Jadi guys, karena kami itu harus kategori itu juga harus cari juga itu Ini cuma ini doang sebenarnya udah. Apa ya udah komplit? Apa ini? Ya udah komplit. Kita serahkan kerja yang membantu organisasi. Ya untuk ini fokus membantu buat IT itu untuk menjadi referensi global. Ya gitu. Terus ini gila lagi. Pertanyaan kedua kan sama gue langsung nomor satu sama gue.
Ketujuh kategori tersebut, prinsip kebijakan dan kerangka kerja, Principal Policies and Framework, memberikan panduan praktis untuk manajemen sehari-hari dan pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan tata kelola yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Lalu ada proses, menjelaskan seperangkat praktik dan aktivitas terorganisir untuk mencapai output, untuk mendukung pencapaian tujuan IT secara keseluruhan. Lalu ada struktur organisasi, budaya, etika, dan perilaku, dan juga informasi serta layanan infrastruktur dan aplikasi. Orang keterampilan dan kompetensi yaitu people skill and competitions. Setiap enablable ini saling terkait dan berkontribusi pada aktivitas tata kelola IT perusahaan secara keseluruhan. Lalu, kerangka COVID-50 menekankan pentingnya mempertimbangkan semua enablable ini secara holistik untuk mencapai tata kelola IT yang lebih efektif. Tata kelola atau governance yaitu tanggung jawab berada di tangan Dewan Direksi atau Board of Direction, berfokus pada evaluasi kebutuhan dan pemantau kondisi kerja, kepatuhan dan kemajuan terhadap arah yang disepakati. Manajemen yaitu bertanggung jawab di tangan manajemen eksekutif di bawah arahan CEO, berfokus pada planning atau perencanaan, pembangunan building, eksekusi atau running, dan pemantauan yaitu monitoring. Lalu, mencakup 4 domain utama, yaitu Align, Plan, dan Organize, yaitu APO, Build, Acquire, and Implement, yaitu BAI, Deliver, Service, and Support, yaitu DSS, Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu MEA. Interaksi antar keduanya, tata kelola memastikan kebutuhan pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan organisasi yang seimbang dan disepakati manajemen merencanakan, membangun, menjalankan, serta memantau aktivitas sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh Badan Tata Kelola. Terdapat komunikasi antara perusahaan dan umpan balik yang berkelanjutan untuk optimasi sistem. Meskipun berbeda, kedua fungsi ini saling melengkapi dan vital untuk kesuksesan organisasi. Tata kelola memberikan arahan dan pengawasan tingkat tinggi, sementara manajemen menerjemahkan arahan tersebut ke dalam eksekusi dan operasional sehari-hari. Halo semuanya, saya Shilena Mekelani dari kelas LC 80 dengan NIM 28025600082. Hari ini saya akan menjawab PPT materi COVID and IT Governance Institute. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 3, apa saja 3 tujuan nilai tata kelola yang ditetapkan oleh COVID dan bagaimana tujuan tersebut dihubungkan dengan tujuan perusahaan. Yang pertama, realisasi manfaat atau benefits realization, yaitu untuk memastikan bahwa teknologi informasi memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan seperti peningkatan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, penciptaan nilai yang bisnis yang lebih besar, dengan tujuan untuk mendukung tujuan strategis perusahaan dengan meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan melalui pemanfaatan IT yang lebih baik. Kedua, optimasi resiko, risk optimization, yaitu dengan mengelola dan mengurangi resiko yang terkait dengan perusahaan IT agar tidak menghambat pencapaian tujuan bisnis, termasuk keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan operasional. Tujuannya untuk membantu perusahaan menjaga keberlanjutan bisnis dengan mengelola ancaman dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Yang ketiga, optimasi sumber daya atau research optimization, itu untuk memastikan bahwa sumber daya IT seperti infrastruktur, aplikasi, dan tenaga kerja digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Tujuannya untuk memungkinkan perusahaan menggunakan aset IT secara efisien untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis. Jadi, dengan menerapkan COVID, perusahaan dapat menyelaraskan pengelolaan IT dengan tujuan bisnisnya, sehingga menghasilkan tata kelola IT yang lebih efektif dan bernilai tambah bagi organisasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Parifake Sesyara Rendra. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari PPT yang pertama. Jadi pertanyaannya itu, who are considered internal and external stakeholders in the COVID framework and what are the typical concern? Jadi dalam kerangka kerja COVID atau bisa disebut dengan Control Objectives for Information and Related Technology, stakeholder dibagi menjadi internal dan eksternal, masing-masing dengan kepentingan yang berbeda terkait tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Jadi dalam internal sendiri, kepentingan internal adalah
individu atau kelompok dalam organisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan, operasional, dan pengambilan keputusan terkait TI. Jadi di dalamnya itu yang pertama ada Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif, kedua itu ada Manajer Teknologi Informasi dan tim IT, terus ketiga ada Manajer Keamanan Informasi, keempat ada tim audit internal dan kepatuhan, dan terakhir ada karyawan dan pengguna sistem. Jadi selanjutnya di dalam kepentingan eksternal itu, kepentingan eksternal sendiri itu pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan teknologi informasi organisasi. Nah, jadi yang pertama itu ada pelanggan dan pengguna eksternal, terus kedua ada regulator dan pemerintah, ketiga ada pemegang saham dan investor, dan terakhir ada vendor dan mitra bisnis. Jadi kesimpulannya, dalam COVID, setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan berbeda yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis dan memberikan nilai bagi organisasi serta para pemangku kepentingannya. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Syakil Excelcoto. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 5, yaitu how to interaction between governance and management contribute to an effective governance system according to COVID. Nah, untuk answernya yaitu perbedaan peran nih, yaitu pertama kita masuk ke governance dulu. Nah, kalau governance yaitu berfokus pada evaluasi, arahan, dan pemantauan kinerja serta kepatuhan nih. Yaitu untuk salah satu contohnya ada menetapkan strategi TI, mengevaluasi prioritas investasi TI, serta memantau hasil dan manfaat. Nah, untuk manajemen yaitu untuk berfokus pada perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemantauan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu mengimplementasikan solusi TI, mengelola layanan TI, dan menjalankan proyek sesuai arahan governance. Next, kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana interaksi menciptakan tata kelola yang efektif. Nah, di sini saya mendapatkan 4. Yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif, yang kedua ada keselarasan strategis, yang ketiga ada pengelolaan risiko dan kepatuhan, yang keempat adalah pemantauan kinerja nih. Nah, apa sih yang dimaksud oleh komunikasi yang efektif? Jadi kalau komunikasi efektif itu governance memberikan arahan yang jelas nih untuk manajemen supaya bisa mengumpan balik terkait kemampuan dan kendala operasional supaya bisa saling support. Nah, untuk keselarasan strategisnya, kalau governance menetapkan tujuan strategis, nah kalau manajemen menerjemahkannya ke dalam rencana operasional yang struktur. Jadi tinggal masukin aja gitu, setahu saya. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan risiko yang kepatuhan. Kalau di sini governance menetapkan kebijakan pengelolaan risiko. Nah, kalau manajemennya itu kerjanya memastikan kebijakan tersebut diterapkan dalam proses sehari-hari. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu pemantauan kinerja. Kalau di sini governance memantau apakah tujuan strategis tercapai. Nah, kalau manajemen sendiri menyediakan laporan serta metrik kinerja yang relevan. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Information Technology Infrastructure Library Incident Management adalah salah satu proses utama dalam IT Service Management yang berfokus pada pemulihan layanan IT secepat mungkin setelah terjadi gangguan atau insiden. Incident Management bertujuan untuk memastikan bahwa dampak dari gangguan terhadap operasional bisnis seminimal mungkin dan layanan dapat kembali berjalan normal dalam waktu yang singkat. Tujuan utama dari incident management adalah untuk meningkatkan ketersediaan layanan IT, mengurangi dampak insiden terhadap pengguna, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penanganan insiden yang cepat dan efisien. eShop Solutions adalah perusahaan retail online yang mengalami pertumbuhan pesat dalam 1 tahun terakhir, namun mereka menghadapi beberapa tantangan dalam operasional IT mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, eShop Solutions mempertimbangkan untuk menerapkan
ITIL Incident Management untuk meningkatkan ketersediaan layanan IT dan memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan menerapkan ITIL Incident Management, eShop Solutions dapat mengatasi masalah downtime dan meningkatkan efisien layanan dengan berbagai langkah berikut. Yang pertama, implementasi sistem monitoring dan early detection. Dengan menggunakan alat pemantauan otomatis, perusahaan dapat mendeteksi masalah sebelum terjadi insiden besar yang mengganggu layanan. Misalnya, sistem dapat mendeteksi peningkatan lalu lintas website yang tidak bisa selama jam puncak dan melakukan tindakan pencegahan sebelum server mengalami overload. Yang kedua, kategorisasi dan prioritasi insiden dengan jelas. Semua gangguan yang terjadi harus dikategorikan berdasarkan dampaknya terhadap bisnis. Misalnya, jika website mengalami downtime, harus segera diprioritaskan lebih tinggi dibandingkan dengan masalah kecil seperti error tampilan produk. Yang ketiga, penerapan proses eskalasi yang efektif. Jika tim support level 1 tidak dapat menyelesaikan insiden dalam waktu yang ditentukan, masalah harus segera dialihkan ke tim yang lebih kompeten. Dengan eskalasi yang jelas, penyelesaian insiden dapat dilakukan lebih cepat, mengurangi waktu downtime, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya, Haikal Zaidan Ali, ingin menjawab pertanyaan nomor 2 tentang what types should eShop Solutions take to implement ITIL problem management process to address requiring issues with delay order processing and improve overall customer satisfaction. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang berulang. eShop Solutions perlu menganalisis data insiden yang terkait dengan keterlambatan pemrosesan pesanan. Ini bisa dilakukan dengan memeriksa catatan insiden yang telah terjadi sebelumnya dan mencari pola atau tren yang menunjukkan akar masalahnya. Yang kedua, mengklasifikasikan dan memprioritaskan masalah berdasarkan dampaknya terhadap bisnis dan pelanggan. Masalah yang menyebabkan keterlambatan pemrosesan pesanan harus diprioritaskan karena berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, eShop Solutions perlu menggunakan teknik seperti 5 Whys atau diagram sebab akibat untuk menemukan penyebab mendasar dari keterlambatan pemrosesan pesanan. Misalnya, apakah masalah terkait dengan kapasitas server, kesalahan dalam sistem pemrosesan pesanan, atau masalah dalam rantai pasokan. Yang keempat, itu identifikasi. Masalah tersebut dicatat dalam sistem manajemen masalah dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini akan membantu dalam pelacakan dan pemantauan masalah di masa depan. Selanjutnya, eShop Solutions perlu mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi ini bisa berupa perbaikan teknis, perubahan proses, atau peningkatan kapasitas infrastruktur. Selain itu, langkah pencegahan harus diimplementasikan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali di masa depan. Setelah solusi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi tersebut dan menguji efektivitasnya. eShop Solutions perlu memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan benar-benar mengatasi masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. Sekian, terima kasih.